asal Karawang. Dan sekarang sudah di Jepang sudah 3 tahun, udah hampir mau 4 tahun. Ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang bisa bertahan di Jepang. Jadi dulu tuh kita tuh satu angkatan lah. Satu Iya. angkatan 2017, saya Januari, Kalau Uci saya April di tahun sama ya 2017. iya. Dulu Uci gimana sih belajar bahasa Jepang? Susah nggak? Awalnya susah, pasti susah. Uci tuh tahun pertama dapat N3 ya? Iya. Tahun pertama gagal. bahkan belum 1 tahun loh. Saya berangkat April dan JLPT itu Juli bulan itu 2 kali kan? Bukan. 2 kali kan? Iya 2 kali, ada Juli sama Desember. Tapi Uci, saya ikut yang Desember. Yang Desember belum 1 tahun. Belum setahun, 7 bulan, sekitar 7 bulan, 8 bulan lah. Uci 6 tuh, bulan lah. Uci tuh dari Indonesia belajar bahasa Jepang dulu nggak? Enggak, Berarti dari Kosong. Indonesia tuh ke Jepang kosong. kosong, Bener-bener kosong. bener-bener kosong. Semua biaya kan udah dibayarin sama pihak yang Yang ngirim ada Uci. lah ya. Uci ada baito nggak? 2 bulan itu awalnya enggak, karena enggak boleh sama yang ngebiayain itu. Katanya kamu belajar aja dulu, setelah 2 bulan kamu baru mulai baito. Baito tuh bukan hanya sekedar yang kamu ngambil Iya. bisa uang gitu, cuman Buat uang sehari-hari. iya tambahan. bukan hanya tambahan itu, tapi kamu juga belajar nanti gimana bahasa orang Jepang itu ngobrol sehari-harinya kayak gimana, jadi kamu bisa belajar juga dari situ. Iya. Gitu. Makanya ngambil tuh setelah 2 bulan belajar gencer Iya, sendiri. sendiri. Iya, setelah 2 bulan saya minta izin lagi, bolehkah saya mulai kerja part time? Iya. Ya, karena udah 2 bulan ya silakan aja kan. April bulan 4, berarti sekitar 8 bulanan ya ke Desember. Iya. Bisa dapat N3. Terus Iya, di situ alhamdulillah. ikut yang N3, N2-nya kapan? N2-nya itu ya Masih tahun di sekolah berikutnya. bahasa. Iya, masih di sekolah bahasa. Yang ikut yang bulan mana? Juli. 2 kali itu ikutan. Kan Desember ikutan N3 tuh Ya. tahun 2017. 2018 tahun bulan Juli Ya. itu ikutan N2 dan gagal Julinya. di Julinya. Terus pas Desember ikutan lagi N2, alhamdulillah lulus. Ya. Jadi 2 tahun tuh Uci bisa dapetin N2 dari nol ya, dari nol. iya. Biasanya kan sekolah bahasa tuh bukan orang-orang yang dari nol doang ya. Iya. Ada yang dari khusus dari Indonesianya Daigaku ya. Jadi Uci bisa menyesuaikan dengan ya kondisi kelas aja ya. Iya. Terus udah beres sekolah bahasa Uci gimana itu? Sekolah dulu. Dari awal Uci udah beres sekolah bahasa mau ngapain? Langsung cari-cari sekolah. Iya, apa namanya? Pas tahun kedua di misalkan di sekolah bahasa 2 tahun. Ya. Pas tahun kedua karena ada niatan juga masuk kuliah, karena saya juga di Indonesia belum lulus SMA, belum lulus kuliah. Ya. Jadi sekalian gitu masuk kuliah di sini karena udah di sini juga. Nah, pas masuk tahun kedua sambil ngejar ujian bahasa Jepang yang tingkat kedua N2 Ya, sambil nyari sekolah gitu. juga. Gimana, susah nggak nyari-nyari sekolah itu? Susahnya karena kita belum dapet N2 itu gitu. Berarti Andaikan punya N2 gitu, Ya, itu lebih lebih mudah, gampang. Lebih gampang dan pilihan juga lebih banyak. Kampus yang mau kita tuju itu lebih banyak, apalagi Jadi kalau dapat N1 ya. kalau punya N2 kita lebih mudah nyari sekolah Lebih gitu. sekolah, tapi jadi pengen yang mana aja bisa masuk. bukan bisa masuk ya, tapi kita bisa mencoba daftar masuk. Iya. Karena Berarti belum syarat, tentu. Syarat daftar tuh harus punya JLPT N2. Jadi Iya. kalau nggak punya nggak bisa ikut daftar. ujian. Tapi belum tentu Itu keterima masuk. juga. Iya, gitu. Itu enaknya itu. Iya. Terus udah bisa daftar, itu tesnya gimana, susah nggak? Tesnya karena saya waktu itu dapat N2 dan ujiannya kan ada macam-macam ya. Ada yang ujian dari sekolah dan plus mensesu itu interview. Ya. Nah, karena saya udah punya N2, jadi interview aja. Tesnya kalau nggak ada N2, Kalau nggak ada N2 nggak bisa ikut. Sebenarnya yang punya N2 pun itu ujiannya ada yang mensesu aja, ada yang plus ujian di sekolah. Cuman saya ngambilnya yang mensesu aja. oh bisa pilih satu. Bisa salah satu. Kalau interview nggak mau bisa tes yang Iya. di sekolah. Ya, cuman itu kenapa itu ada 2 bedanya? Ya. Kalau yang mensesu aja
itu ada rekomendasi dari sekolah sebelumnya. Contohnya ya dari sekolah bahasanya. Sekolah bahasa. Rekomendasi. Ya ini nih anak ini nih mau ujian nih, saya rekomendasi nih ya dalam ya maksudnya menurut ini bagus lah gitu. Jadi saya rekomendasikan ke sekolah ini gitu. Makanya masih tetap aja. Ya. Kalau kita punya N2 dan gak ada rekomendasi, maka kita juga harus ikut ujian di kampusnya. Gitu. Jadi kalau ada rekomendasi nggak perlu ikut ujian. Untuk biaya nih, sama nggak biaya sekolah bahasa sama Daigaku? Tergantung, kalau apa ya, tergantung kampus dan tergantung sekolah bahasa Jepangnya. Ada sekolah bahasa Jepang yang murah daripada kampus, ada juga yang bahkan yang lebih mahal dari kampus. Ada. Tapi rata-rata lebih mahal dari sekolah bahasa tentunya. Yang uji sekarang gimana? Yang uji sekarang lebih mahal. Untuk tahun pembayaran pertama itu lebih mahal kampus, tapi pas masuk semester 2 dan seterusnya itu sama dengan yang uang pertamanya aja yang beda. Untuk pembayarannya satu kali bayar langsung lunas Daigaku? Kalau di kampus itu bayarannya, kalau kita sih bukan direkomendasiin ya, harusnya sih kalau secara sistem atau aturan di kampus itu ya bayarnya langsung. Cuman kalau kita ada kendala, kita bisa musyawarah lah sama bagian bayaran. Iya benar seperti itu. Terus akhirnya bisa, alhamdulillah bisa bayar semua waktu itu. Awalnya sekali langsung bayar. Kalau nggak bisa sekali bayar, bisa ada tiga kali. Bisa 3 kali ya, istilahnya musyawarah saja sama kampusnya. Harus ada niat lah dari kita, niat kita pengen sekolah dan pengen pasti bayar lah gitu. Tentunya bisa yakini. Tentunya kampus juga apalagi di Jepang ya, kita kalau musyawarah ada masalah pun mereka menerima kok, tenang aja. Terus sih Daigakunya tuh ngambil jurusan apa? Kalau saya hubungan internasional. Kalau bahasa Jepang itu Kokusai Gakubu. Kenapa tuh ngambil hubungan internasional? Kalau saya itu suka belajar bahasa asing. Ya dari awal ya SD aja, waktu itu kan SD kan semuanya kalau di Indonesia itu ya ada bahasa Inggris lah. Dan selain dari kecil dari SD itu saya juga udah sekolah madrasah. Makanya udah juga sekolah pelajaran bahasa Arab. Terus dilanjut SMP juga masuk, bukan SMP tapi sanawiyah, madrasah sanawiyah itu juga ada SMP bahasa juga. Arabnya. Dari SD ada madrasah, SMP sanawiyah juga. Semuanya dibareng dengan agama lah istilahnya. Makanya bahasa Arab. Terus setelah lulus SMA kan ke Jakarta juga itu ada pelajaran asing lagi selain bahasa Arab, ada namanya bahasa Persia. Walaupun sekarang saya udah lupa semua karena cuma 6 bulan, setelah itu nggak dilanjutin. Berarti Uci udah bisa bahasa apa aja nih? Bukan bisa ya, cuma tahu lah. Sedikit hafal. Bahasa apa aja tuh yang tahu? Ya kalau semuanya termasuk bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia berarti saya dari Karawang, bahasa Sunda, terus ya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Persia lah, ya pernah belajar, sama sekarang bahasa Jepang. Udah, jadi emang udah dari awalnya suka bahasa, jadi akhirnya ngambil hubungan internasional. Nah untuk biaya kan, untuk sekolah bahasa dibayarin sama pihak yang ngirim dari Indonesia ya. Kalau untuk Daigaku gimana tuh? Dibayarin atau biaya sendiri? Untuk Daigaku itu kemarin nggak tahu ya, jadi nggak tahu ada masalah apa, nggak tahu juga ya, saya nggak tahu alasannya apa, cuman jadi intinya ya saya bayar sendiri gitu. Waktu itu juga karena belum ada persiapan gitu ya, jadi saya coba pinjamnya ke ada yang ngebantu, alhamdulillah gitu, ada orang yang baik yang membantu. Berarti untuk gitu Daigaku tuh jadi sendiri, bayar sendiri. Tapi gara-gara udah punya teman di sini dan orang-orang di sini, jadi ada saling bantu lah ya, sesama orang Indonesia. Orang Indonesia. Iya, orang Indonesia. Orang Indonesia harus saling bantu lah di sini ya untuk biaya kuliah ini. Iya. Nah, tapi berarti langsung lunas dari awal? Iya, alhamdulillah. Itu tuh untuk 1 tahun atau 4 tahun? Enggak, itu untuk 1 semester. 1 semester tuh 6 bulan? Iya, 6 bulan. Berarti bayar sekolah itu per semester? Iya, per semester. 1 semesternya penasaran berapa nih? Nah, untuk tahun pertama
Sekitar berapa tuh? Itu 50 mang. Ya, 56 mang. Segituan 56 mang. Terus semester kedua rata-rata 35. Untuk semester selanjutnya 35. Itu tuh untuk Uci ngambil yang S1 ya? S1. Kalau Daigaku tuh ada D3-nya kan? D3 kayaknya saya kurang tahu mengenai itu. Tapi Uci ngambilnya yang D3 yang 4 tahun berarti. Mungkin ada karena ada yang namanya tangki Daigaku itu lebih pendek kan. Ada. Itu cuma 2 tahun. Ada mungkin bisa disebut di D3. Cuma tergantung sekolah. Kalau di sekolah saya itu harus yang mewajibkan 4 tahun. Iya. Nah, ketutup nggak Uci ini? Biaya Uci kan biaya kuliah sendiri nih. Terus bisa nutupi biaya kuliah nggak? Keteteran nggak? Kalau kita bisa ngatur waktu dari ya kan kita juga sibuk belajar di kampus, apalagi beda dengan sekolah bahasa ya. Kampus itu lebih padat, pelajaran dari pagi sampai sore. Berarti tugasnya juga lebih banyak dari sekolah bahasa. Banyak. Kita kan harus ngejar apa ya, kalau di desa itu ada namanya SKS. Kita kan harus ngejar SKS. Iya benar. Iya kan? Iya. Gitu kan. Supaya nanti pas di tahun terakhir itu nggak keteteran SKS gitu kan. Itu ya kita pinter-pinter ngatur waktunya aja sih, tapi alhamdulillah sih ketutup sih itu semua dengan kerja partai. Uci itu dikirim ada pengirim kan dari Indonesia untuk ke Jepang. Itu tuh ada kerjasama nggak? Kerjasama gimana mas? Jadi kalau Uci kan sekolah bahasa dibayarin nih sama pihak pengirim. Nah kalau Uci udah lulus ada kerjasama nggak? Jadi kalau udah lulus Uci harus kerja di mana gitu? Oh iya ada. Istilahnya kayak udah ada ikatan dengan orang yang awalnya ngebiayain saya gitu ya. Nanti setelah lulus kampus nggak tahu nanti langsung kerja sama beliau atau saya lanjut ke S2. Itu sebenarnya belum ada kepastian. Nanti komunikasi lagi sama lagi lah. Iya.